Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Hairullah AMK. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara. Saya angkatan ke-17 kelompok 3. Pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang core value berakhlak kompeten. Tantangan lingkungan strategis VUCA. Saat ini dunia penuh dengan gejolak yang disertai ketidakpastian. Implikasi VUCA menuntut penyesuaian proses bisnis, karakter dan tuntutan keahlian baru. Oleh karena itu, perlu pemutakhiran keahlian ASN yang relevan dengan organisasi pembangunan nasional dan aparatur. Disrupsi teknologi. Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan sesuai dengan kemauan pemanfaatan dan kemajuan teknologi informasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Perkembangan teknologi yang cepat mengharuskan mengakuisisi ASN dengan kompetensi yang sesuai standar yang dibutuhkan. Kebijakan pembangunan nasional. Dalam menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi dan karakteristik ASN, penting diselaraskan sesuai visi, misi termasuk nilai birokrasi pemerintah. Untuk mewujudkan visi, misi pemerintah, maka perlu dukungan ASN yang profesional dengan tatanan nilai yang mendukungnya. Pembangunan aparatur RPJM 2020 sampai 2024. Prinsip pengelola ASN yaitu berbasis merit. Seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Tidak boleh ada diskriminatif termasuk dalam hal perbedaan ras, suku, agama, dan aspek-aspek primordial lainnya. Pembangunan aparatur sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini, antara lain integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. PNS pasal 1 butir 3 dan pasal 7 berstatus pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional, menduduki jabatan pemerintahan. P3K pasal 1 butir 4 dan pasal 7 diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang, melaksanakan tugas pemerintahan. Aparatur sipil negara. Fungsi 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. 1. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 2. Pelaksana pembangunan nasional melalui Yanlik yang profesional. 3. Bebas dari intervensi politik. 4. Bersih dari praktek KKN. Nilai dasar ASN. 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya sebagai publik. Kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
14 mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan 15 meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kode etik dan kode perilaku ASN: melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejak tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi tentang negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kompetensi ASN: kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial, yaitu yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Dan kompetensi sosial kultural, yaitu diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Prinsip pengembangan kompetensi ASN: 1. Upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. 2. Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. 3. Diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. 4. Pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Perilaku kompeten: berkinerja yang berakhlak. 1. Setiap ASN profesional sesuai dengan kualifikasi, kompeten, dan kinerja harus sesuai etika profesi serta tunduk pada perilaku berakhlak. Meningkatkan kompetensi diri: 1. Peningkatan kompetensi diri. 2. Pengembangan diri. 3. Pembelajar. 4. Memanfaatkan pakar kerja. 5. Mengambil pengetahuan dari jejaring network. Membantu orang lain belajar: 1. Sosialisasi dan percakapan dengan rekan kerja, aktif dalam forum terbuka, mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang ada pada dokumen kerja, serta aktif dan akses transfer pengetahuan. Melakukan kinerja terbaik: pengetahuan menjadi karya, pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya adalah terus belajar untuk meningkatkan kemampuan. Terima kasih.